guys, ketemu lagi bersama aku Rika Santika. Hari ini aku mau sharing loh ke kalian tentang daily activity as nurse at Sodong Hilir Public Health Center. Check it out. Hari ini aku kan lagi piket nih di rawat inap. Nah, keseharian aku di rawat inap itu antara lain yang pertama, ketika aku berangkat ke puskesmas dan sampai di puskesmas, aku itu selalu absensi. Karena kalau tidak absensi ya tidak dianggap hadir. Dulu itu kalau di puskesmas Kahuripan ada absennya yang kayak sidik jari. Cuman untuk mengefisienkan ada perubahan dari Kabupaten Tasik khususnya, yaitu dengan adanya aplikasi Sadasbor. Ada aplikasi, ada website, cuman aku lewat website jadi absennya di website. Setelah itu operan dari shift malam ke shift pagi. Cuman maaf ya, aku nggak pakai foto atau video yang aku rekam saat aku melakukan aktivitas tersebut karena di khususnya instansi kesehatan itu dilarang merekam video kecuali memang atas dasar aku sendiri, misalnya ruangan-ruangan, tidak dengan pasiennya. Oke? Yang ketiga, pemeriksaan tanda-tanda vital dan evaluasi keluhan pasien rawat inap. Di sana sebelum visit, aku melakukan cek tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu untuk melihat perkembangan pasien apakah membaik atau sama aja atau malah memburuk. Keempat, menulis asuhan keperawatan. Setelah kita melakukan tindakan, kita harus melakukan evaluasi yang namanya asuhan keperawatan. Bisa swab, bisa swab-yer. Yang kelima, jadwal pemberian obat. Jadwal pemberian obat ini khususnya diberikan terapi pada intravena. Misalnya ada yang dari 2x1, 3x1 itu per 8 jam atau per 12 jam. Itu kan harus dihitung dan kita harus melihat jadwalnya supaya tidak terlewat berdasarkan hasil dari advis dokter. Yang keenam, menyiapkan alat dan bahan terkait obat yang akan kita injeksi ke dalam infusan. Yang ketujuh, setelah melakukan tindakan injeksi kepada pasien, kita melakukan checklist jadwal obatnya di rekam medis supaya tidak lupa. Yang kedelapan, mengganti cairan infus pasien yang telah habis infusannya. Biasanya infusan itu habis dalam 8 jam, jadi satu hari bisa mengganti 3 kali flabot atau sesuai kebutuhan cairan pasien. Lalu yang kesembilan, tadi itu ada pasien baru. Nah, setelah ada pasien baru, biasanya pasien itu kan ada yang dari UGD langsung, ada yang dari KIA. Tadi ada pasien dari KIA, dari kiriman dokter umum, lalu dikirimlah ke rawat inap untuk dirawat. Setelah itu, karena pengkajian memang sudah ada, tapi kita harus mengkaji terlebih dahulu, lalu infuslah. Dan jangan lupa untuk konsul lagi ke dokter rawat inap. Selain itu, di pasien rawat inap itu unik ya. Ada yang diem, ada yang tidak. Tadi itu ada pasien yang harus direhab infusannya. Otomatis kita harus infus kembali. Tapi selain itu juga selama 3x24 jam itu memang harus melakukan rehab infus supaya tidak terjadi infeksi. Setelah itu, setelah visit dilakukan bersama dokter dan kita sebagai perawat, ada juga yang namanya order lab. Selama pasien dirawat, kalau ada indikasi untuk di lab, yaitu melakukan pengambilan sampel darah. Dan itulah kegiatan sehari-hari aku di rawat inap. Oke guys, kalau ada yang mau sharing, mau curhat, atau mau tanya-tanya, silahkan komen aja di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe. Dadah!